Faslun ya. Yakhruju minal farji salah satu dima'in. Ada 3 darah yang keluar dari kemaluannya wanita. Tidak ada yang keempat jadi. Jadi kalau keluar darah pilihannya ya antara 3 ini. Kalau tidak darah haid, darah nifas, darah istihadah. Ini kalau dari kitab ini tok terlalu pendek sebetulnya, jadi tak bawakan kitab lain juga. Terus haid adalah darah yang keluar ketika sudah perempuan itu sesuai umurnya ya. Yaitu nanti ada di penjelasannya kapan umurnya perempuan itu bisa haid. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan tapi secara sehat, secara alami, artinya bukan darah penyakit. Memang secara alami siklusnya perempuan mengalami itu. Makanya dikatakan ala sabilis sihah. Dia itu darahnya itu keluar secara sehat, menunjukkan bahwa itu perempuan yang sehat. Bukan karena sebab sakit dan juga bukan karena sebab melahirkan. Nanti kalau karena sebab melahirkan namanya darah wiladah tadi itu atau nifas ya. Jelas ya? Nah, darah haid itu ada ciri-cirinya. Kalau kita mau ikut kitab ini toh, kitab ini hanya mengatakan darah haid itu warnanya hitam, agak panas. Hitam dan agak panas. Tapi itu terlalu umum lah, gambaran terlalu umum mengenai haid. Karena nyatanya kan tidak begitu darah haid itu. Artinya tidak hanya warna hitam, betul ya? Kan tidak cuma warna hitam darah haid itu. Ada merah, ada kuning, ada yang namanya keruh. Jadi dibilang kuning bukan, dibilang merah bukan, putih ya juga belum. Itu namanya keruh. Keruh tuh ya tetap masuk hitungan darah haid. Gampangnya. Orang perempuan dianggap suci dari haid itu ketika seandainya dia memasukkan kapas ke dalam kemaluannya. Kapas kan putih, keluarnya tetap warna putih, berarti dia dianggap sudah suci. Nah, ini yang laki-laki domblong tok. Ana jadi bingung ini jadinya. Kok pandangannya kok begini banget? Paham enggak? Enggak paham. Aduh, repotnya. Tapi mbak-mbaknya paham ya? Paham, sini harus paham semua. Intinya perempuan itu dianggap suci ketika kapas putih dimasukkan ke dalam kemaluan, keluar warnanya tetap putih. Seandainya masih ada keruhnya, artinya kuning enggak, merah enggak, tapi putih juga enggak, berarti kan keruh tuh. Itu tetap dianggap masih darah haid. Jelas? Jelas ya? Ini mbak-mbak enggak usah ditanya, mesti jelas bisa ngerti sebetulnya. Yang aduh ya Allah. Ini kerja keras malam ini. Untung satu lagi enggak ada. Kalau ada kopiar. Gitu ya. Nah, jadi artinya kalau ngikuti kitab ini kan terlalu umum, dibilangnya darah haid itu putih agak panas. Nyatanya kan enggak, ada beberapa warna darah untuk haid itu. Itu karena banyak yang nggak tahu juga tuh, ternyata banyak yang nggak tahu bahwa kayak keruh itu ya atau kuning itu ternyata itu masih dianggap darah haid. Ada yang menganggap itu sudah suci kalau kayak gitu, padahal belum ya, belum. Artinya ya belum boleh sholat, belum boleh puasa sampai benar-benar putih, Terus pengertian tadi kan darah yang keluar ada 3 ya, ada darah haid, ada nifas, ada istihadah. Di sini dilanjutkan, adapun nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Darah yang keluar setelah melahirkan. Artinya setelah melahirkan itu
setelah anaknya semuanya keluar secara sempurna. Setelah anaknya semua keluar, ya. Jadi darah yang keluar sebelum melahirkan, nifas bukan? Bukan. Darah yang keluar bareng ketika anaknya keluar, nifas bukan? Bukan. Karena nifas darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, yang dimaksud setelah melahirkan itu setelah anaknya keluar secara sempurna. Oh, ini sisa kakinya satu, darah yang keluar berarti bukan nifas. Oh, ini badannya udah keluar semua, tangannya masih sisa di dalam misalnya. Jadi sisa tuh nyangkut loh ya, bukan terus tangannya lepas-lepasan. Enggak, ini bayangkan tangannya sisa di dalam, pudul. Enggak. Intinya pokoknya setelah anak semua keluar secara sempurna, darah yang keluar setelah itu namanya darah nifas. Kalau sebelum anak keluar atau bersamaan dengan keluarnya anak, dengan lahirnya anak, itu juga bukan disebut darah nifas. Jelas ya? Ini pakai ujian Bib sini enggak? Pakai ya? Oke, siap. Saya mana tadi? Ya, itu. Kalau istihadhah, tadi kan 3, haid, nifas, istihadhah. Kalau istihadhah adalah darah yang keluar di selain hari-hari haid dan hari-hari nifas. Darah yang keluar di selain hari-hari haid dan hari-hari nifas. Darah yang keluar di selain hari-hari haid dan hari-hari nifas, itu namanya istihadhah. Jadi keluarnya tidak secara sehat lah gitu ya, karena ini sudah bukan waktunya keluar darah tapi nyatanya masih keluar, berarti ada bukan seharusnya darah itu keluar, makanya kita tidak bilang itu ala sabilis sehat. Itu bukan darah yang keluar karena sehat, bukan. Beda dengan haid. Kalau haid kan memang alaminya dia di hari-hari itu keluar darah. Tapi kalau istihadhah seharusnya di hari-hari itu tidak keluar darah, tapi nyatanya tetap keluar. Berarti kita bilang itu darah yang keluar di selain waktu haid, waktu nifas, dan bukan sesuatu yang sehat. Ya, tidak terjadi secara sehat lah, tidak terjadi secara seharusnya. Jelas? Benar. Ujian loh ini. Wa aqallul haidhi yaumun wa lailatun. Paling sebentarnya masa haid, itu 24 jam. 24 jam. Paling banyaknya 15 hari. Cuman gini, ini yang mungkin jarang diketahui, bukan jarang diketahui ya, mungkin jarang difahami lah. Bahwa yang dimaksud 15 hari itu adalah selama 15 hari keluarnya darah itu tidak kurang dari 24 jam. Tak cerita. Orang haid itu kan darahnya tidak keluar terus, mati. Betul ya? Orang haid itu kan bukan darahnya keluar terus kan? Nah, kalau ngerojok keluar darah terus mati lama-lama, kekurangan darah. Jadi ada makanya ulama bilang 24 jam paling sedikitnya, paling lamanya 15 hari. Nah, tapi 15 hari ini adalah waktu maksimalnya. Umpama dalam 15 hari, kalau kita hitung per hari nggak sampai 24 jam, berarti dia nggak haid. Misal 15 hari. Hari pertama darahnya cuman keluar 2 jam. Ya. Hari kedua keluar, ini sambil dihitung loh, nanti anak lupa nih soalnya. Hari pertama keluar 2 jam. Hari kedua keluar 20 menit misalnya. Hari ketiga keluar 15 menit. Bingung kan? Anak juga waktu dengar penjelasan ini bingung soalnya. Ngitungnya gimana kan gitu. Taunya itu keluar 15 menit tok, keluar 2 jam tok, itu dari mana? Tapi ya mau tidak mau nih harus tak jelaskan dulu. Nanti masalah belakangan lah.
Itu seandainya kalau dihitung per jam selama 15 hari nggak sampai 24 jam, itu nggak haid. Jelas ya? Selama 15 hari, kalau dihitung pakai jam-jaman tadi itu nggak sampai 24 jam, berarti dia tidak haid. Konsekuensinya, semua sholat yang kemarin ditinggalkan harus diqadha. Ya, semua puasa yang kemarin ditinggalkan harus diqadha. Karena nyatanya dia ketika melihat darah perempuan ini kan terus tidak boleh sholat, ya kan? Tapi nyatanya dia ternyata nggak haid karena dihitung 15 hari kurang dari 24 jam. Sehari semenit, sehari semenit, sehari semenit. Misalnya ini agak ekstrim tapi ya. Sehari semenit, sehari semenit. 15 hari total 15 menit tok ternyata. Haid enggak itu? Enggak, karena paling sedikitnya haid 24 jam. Nah, yang jadi pertanyaan, ngitungnya jam-jamnya itu piye? Bener kan? Kita sih nggak mikir dong, kita enggak kok. Iya aja. Yang kesian ini mbak-mbaknya ini ngitungnya tuh gimana, ngitung keluarnya sehari berapa jam itu. Makanya saya kalau misalnya ditanya, Ustadz saya haid sekian hari, seharusnya itu tuh dirinci dulu. Itu kan ngelihatnya sekian hari tadi, nah, seharinya berapa jam, seharusnya tuh dirinci gitu ketika menjawab. Cuman percaya baik ya dah. Mbaknya lebih ngerti dari aku. Saya haid 15 hari Ustaz. Sudah tidak pakai tak tanya wis berapa jam. Insya Allah mbaknya paham. Tapi ini mau tidak mau karena posisinya taklim kan tak jelaskan bahwa 15 hari itu kalau totalnya kurang dari 24 jam dia tidak dianggap haid. Cara tahunya gimana 24 jam? Paling gampangnya gini aja. Ini mudah-mudahan betul, mudah-mudahan. Caranya, misalnya sekarang mau sholat zuhur. Anggaplah maksud kita haid. Jangan. Anggaplah ada perempuan haid pas jam 12. Ya. Pas jam 12. Anggap biar gampang ya toh. 12.15 repot lagi gitu. Anggap pas jam 12. Adzan asar kita perkirakan jam 3. Pas jam 12 kan dia kan tadi keluar darah kan? Oke. Pas mau sholat asar dicek. Masukkan kapas tadi itu atau tisu lah terserah, pokoknya yang warnanya putih. Dimasukkan ternyata masih ada darahnya. Dah kita anggap udah 3 jam hari itu. Dari jam 12 sampai jam 3. Udah 3 jam. Oke? Mau sholat maghrib azannya jam berapa? Taruh jam 6. Dari jam 3 tadi terakhir kita ngecek ya. Sekarang mau sholat maghrib jam 6, dilihat lagi. Ada darahnya Mas Yan. Berarti total sudah 6 jam. Dari jam 12 sampai jam 6. Itu insya Allah itu yang paling gampang caranya. Paham enggak ini yang tak jelaskan? Paham ya? Jadi ngecek itu jaraknya berapa, ya itu yang kita anggap jam-jamannya. Makanya paling enggak minta tolong jangan lupa lah tadi ngeceknya jam berapa. Supaya kita nanti ngitungnya juga lebih gampang. Ya. Insya Allah itu cara yang benar lah. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau enggak kan kesian pulang dari sini, lah ngeceknya piye jam-jaman tadi. Ini Ustadz tidak solutif, yang solutif dong ya enggak? Jelas ya? Enggak ya enggak apa-apa, mau jelaskan saya punya istri sudah. Ya sudah buat ujian niatnya ya. Iya lagi. Taklim ya biar ilmu dong. Jelas ya? Itu caranya gitulah. Lah itu nanti ketika 15 hari di total, ternyata yang kemarin jam-jam itu sampai 24 jam atau ternyata setelah di total sampai 15 hari darah masih keluar itu 72 jam. Berarti berapa hari? Wah. 72 jam itu berapa hari? Wah. Berapa?
3 hari lah, kok repot men gitu. Jelas ya. Nah, jadi kita bisa tahu periode berapa lama haidnya itu dengan cara gitu, ya. Jelas ya, insya Allah ya. Jadi cara ngeceknya itu ya. Nah, nanti kalau bablas dari 15 hari berarti namanya darah istihadah. Udah. Paling sedikitnya 24 jam, paling sebentarnya haid itu 24 jam, paling banyaknya 15 hari. Gampang toh? Enggak. Gampang. Belum tahu. Insya Allah. Diharapkan gampangnya. Gampang, enggak ngalami ya gampang. Tapi biasanya 6 sampai 7 hari. Jadi paling sedikitnya 24 jam, paling banyaknya 15 hari, biasanya 6 sampai 7 hari. Biasanya. Tahunya dari mana Ustadz? Dulu Imam Syafi'i penelitian. Jadi ini hasil penelitiannya Imam Syafi'i. Jadi mazhab lain-lain. Ada yang bilang biasanya 10 hari, paling banyak 10 hari. Repot. Kita mazhab kita sendiri aja dulu ya. Biasanya 6 sampai 7 hari. Biasanya. Jelas? Insyaallah. Wah, ini terlalu hening ini. Kelihatannya enggak jelas ini. Wah, ini kalau ada malaikat Jamal repot ini. Jelas enggak ini tapi? Insyaallah jelas ya. Insyaallah jelas ya. Itu haid. Wa aqallun nifas, dan paling sedikitnya masa nifas itu sekejap. Keluar darah berhenti, selesai berarti nifasnya. Itu paling sedikitnya nifas. Jadi tidak sampai 24 jam, sekejap dok. Adapun paling banyaknya masa nifas itu 60 hari, biasanya 40 hari. Oke? Jelas ya? Nifas paling sedikitnya sekejap, paling banyaknya 60 hari, biasanya 40 hari. Adapun paling sedikitnya masa suci antara 2 haid itu 15 hari. Ini jangan sampai ketukar ya. Tadi paling banyaknya haid 15 hari. Paling sedikitnya masa suci 15 hari. Artinya kalau kurang dari itu bisa enggak? Tidak bisa, karena paling sedikitnya 15 hari. Kalau haid tadi paling banyaknya, ya, kalau haid paling banyaknya 15 hari. Kalau masa suci paling sedikitnya 15 hari. Paling banyaknya berapa? Tidak ada batasannya. Ada enggak perempuan yang tidak haid? Ada. Siapa? Fatimah siapa? Oh, Fatimah Az-Zahra. Fatimah kan terlalu umum, apalagi pasar Kliwonan sini ya. Terlalu banyak Fatimah. Ya, Sayyidah Fatimah itu tidak haid, tidak nifas. Jadi suci terus. Jelas ya? Jadi paling sedikitnya masa suci antara 2 haid itu 15 hari, paling sedikitnya 15 hari, paling banyaknya tidak ada batasnya. Biasanya berapa? Ya tergantung. Kalau kita bilang haid biasanya 6 hari, berarti masa sucinya 24 hari. Betul? Kalau masa haidnya kita bilang biasanya 7 hari, berarti masa sucinya 23 hari. Betul hitungannya itu ya? Insya Allah. Sebulan kan 30 hari ya toh?
sok pakai insya Allah ya, betul tak? Kecuali kalau umpama sebulannya 35 hari, Allah alam. Adapun waktu perempuan kita anggap memungkinkan untuk haid, ya, perempuan kita anggap memungkinkan untuk haid itu usia 9 tahun kira-kira. Tapi 9 tahunnya komariah ya, pakai tanggalan hijriyah loh. Pakai tanggalan hijriyah. Makanya sekarang kita harus modelkan lagi nih, ulang tahunnya pakai hijriyah. Atau ulang tahun setahun 2 kali enggak apa-apa juga. Satu Masehi, satu. Kan menguntungkan kita itu. Nah, yang satu hadiah terus, yang satu ditraktir terus ya. Makan-makan terus. 9 tahun hijriyah kira-kira. Jadi tidak harus tepat 9 tahun. Nah, kira-kiranya itu berapa? Umpama menuju 9 tahunnya itu kurang dari 16 hari. Misalnya ini usianya berapa? 9 tahun kan pura-puranya. Kok 20? Nah, yang benar 26 ya. Misalnya usianya berapa? 9 tahun. Sebentar lagi 9 tahun. Oh, kurang berapa hari kok sebentar lagi? Kurang 14 hari misalnya. Ternyata melihat darah. Ini perempuan ya, bukan masnya ini, bukan. Perempuan ini. Ternyata di usia 9 tahun kurang 14 hari itu keluar darah dari kemaluannya dia. Kita bilang haid bukan? Haid. 9 tahun kurang 16 hari. Kita bilang haid bukan? Bukan. Oh, ini mbak-mbaknya nggak usah diajari, Beb, sebetulnya. Harusnya malam ini kita khusus laki aja. Patokannya, seandainya kurang 9 tahunnya itu mencukupi paling sedikitnya haid dan paling sedikitnya masa suci, berarti itu bukan haid. Ulangi ya. 9 tahun kurang sekian hari. Nah, kalau sekian harinya ini mencukupi paling sedikitnya haid dan paling sedikitnya masa suci, berarti darah yang dilihat bukan haid. Berarti 9 tahun kurang berapa hari? Paling sedikitnya haid berapa tadi? Sehari semalam toh, 24 jam. Paling sedikitnya masa suci 15 hari. Berarti total 16 hari. Ya, 9 tahun kurang 16 hari berarti bukan haid. 9 tahun kurang 17 hari berarti bukan haid. 9 tahun kurang 365 hari berarti bukan haid. Baru umur 8. Nah, jelas ya. Tapi 9 tahun kurang 14 hari haid bukan? Haid. 9 tahun kurang 20 menit haid. Jelas ya? Paham? Insyaallah ya Rabb. Ya Rabb. Itu jadi tapi ya 9 tahunnya hitungan Komariah, hitungan Hijriyah, bukan hitungan Masehi. Oke? Oke ya? Ya boleh. Misal udah 9 tahun kurang 20 menit. Oh, 1 hari. Nah, misal keluar darah. Nah, hari selanjutnya enggak keluar darah apa itu dinamakan haid? Oh, tergantung. Kalau seandainya dia umurnya 9 tahun kurang 1 hari. Iya. 1 hari tok keluar darah sampai 24 jam enggak? Iya. Terus hari selanjutnya enggak keluar haid. Sampai 24 jam? Iya. Berarti haid. Tapi hari selanjutnya enggak keluar haid. Enggak masalah. Karena kan paling sedikitnya haid 24 jam. Ya, apalagi umurnya 9 tahun kurang 1 hari lagi. Perlu kita siapkan surprise atau enggak? Jelas ya? Jelas. Karena tadi kan berarti 9 tahun kurang 1 hari itu 1 hari tidak mencukupi untuk haid dan suci kan gitu. Nah, berarti darah yang keluar darah haid, apalagi sampai 24 jam berarti terang-terangan haid itu. Ya.
Jelas? Enggak? Insya Allah. Paling ragu kalau tak tanya jelas. Jelas ya? Yang betul. Kok malu-malu? Jangan malu-malu. Lanjut. Di sini dilanjutkan di kitab ini ya. Paling sedikitnya hamil itu 6 bulan. Paling sedikitnya hamil. Hamil. Tadi kan paling sedikitnya nifas kan sudah kan? Paling sedikitnya nifas sekejap. Paling lamanya 60 hari. Biasanya 40 hari. Nah, nifas itu kan kaitannya dengan hamil. Makanya terus yang nulis kitab ini nyebut soal hamil. Paling sebentarnya hamil itu 6 bulan. Ya. Paling lamanya hamil itu 4 tahun. Loh, ini betulan loh. Perlu tak bacakan bahasa Arabnya tuh, kok kelihatannya kau enggak percaya. Wa aqallul hamli sittatu ashhurin, paling sedikitnya hamil 6 bulan. Wa aktsaruhu arba'u sinina, dan paling banyaknya 4 tahun. Paling lamanya masa hamil. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah ya, jangan sampai ya. Wis yang normal-normal we. Wa ghalibuhu tis'atu ashhurin, biasanya 9 bulan. Dah yang normal aja. Ya 6 bulan jangan, ya 4 tahun juga jangan. Jadi katanya Imam Syafi'i itu di kandungan 4 tahun. Ada yang bilang 2 tahun. Kasihan ibunya sebetulnya. Tapi katanya semakin lama hamilnya, anak semakin pinter katanya. Wallahu a'lam, ini apakah ada pembuktiannya secara ilmiah atau enggak. Tapi hal kayak gini banyak ditentang sebetulnya. Zaman sekarang ini khususnya ya. Apa iya ada orang hamil 4 tahun? Ya kita sih berdasarkan riwayat-riwayat dari Imam Syafi'i, Imam Malik, beliau-beliau ya dikandung ibunya yang satu 4 tahun, ada yang bilang Imam Malik 2 tahun. Tapi nek 4 tahun keluar kayak Imam Syafi'i mungkin mau ya. Mau enggak? Jawab mau, takut kabul ya. Jawab enggak mau kok kayak Imam Syafi'i. Wes 9 bulan tapi anaknya kayak Imam Syafi'i gitu wes ya. Amin dah. Tuh ya, ini teorinya di kitab begitu. Kenyataannya apakah begitu? Wallahu a'lam. Itu nanti masalahnya kita serahkan pada dokter-dokter lah untuk meneliti bagaimana ini kok ada kehamilan sampai 4 tahun, 2 tahun dan lain-lain.